Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep akidah dalam Islam. Adapun kelompok 7 yaitu Revia Putri Rizky Awali, Abu Nisyar Mi'roji, dan Karisa Rahman. Pengertian akidah dalam Islam. Pengertian akidah dalam Islam menurut bahasa akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berarti kata aqoda. Menurut bahasa, kata tersebut mempunyai arti ikatan. Pengertian akidah menurut Islam, akidah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqd, yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan dan pembenaran terhadap sesuatu. Ruang lingkup akidah. Ada 4 ruang lingkup akidah. Yang pertama adalah ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, yaitu para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat adalah samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Sumber-sumber akidah dalam Islam. Sumber utama akidah dalam Islam adalah Al-Quran. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan bagi jiwa yang terluka. Oleh karena itu, wajiblah kita mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran, karena kitab ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia yang hak dan tidak ditelan oleh massa. Kemudian adalah As-Sunnah, yaitu sumber akidah yang kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah salah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tetapi maknanya datang dari beliau. Selanjutnya adalah ijma para ulama, merupakan sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang-orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Kemudian selanjutnya adalah akal sehat manusia. Akal juga menjadi sumber hukum akidah Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal sehat, memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya. Dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terlibat dalam pemahaman yang tidak benar, karena akal memiliki sifat keterbatasan dalam memahami ilmu atau peristiwa. Selanjutnya adalah fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia yang mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun, banyak manusia yang menyeru kepada Allah, bahkan meminta pertolongan kepadanya. Fungsi akidah dalam Islam sebagai pedoman untuk mendirikan bangunan masjid seperti masjid. Kemudian merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah yang dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah dalam Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang oleh kita. Pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepadanya. Yang kedua adalah membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kekosongan hati dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, ada kalanya kosong hati dari setiap akidah serta menyembah materi yang dapat dirasakan oleh indera saja, dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan khurafat. Yang ketiga adalah ketenangan jiwa dan pikiran. Tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat tasyrik. Oleh karena itu, hatinya menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah, mencari pengganti selain dirinya. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul yang mengandung, mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Ada 4 prinsip akidah dalam Islam. Yang prinsip pertama adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruknya. Kemudian prinsip yang kedua adalah bahwasanya iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa juga berkurang dengan kemaksiatan. Iman juga tidak hanya sekedar ma'rifah dan meyakini tanpa ikrar dan amal. Prinsip yang ketiga adalah bahwasanya mereka tidak mengkafirkan seorang dari kaum muslimin kecuali apabila ia melakukan perbuatan yang membatalkan keislamannya. Prinsip keempat adalah wajib taat kepada kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kemaksiatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.